Bab 809. Kalian tunggu saja. Orang tua berjubah abu-abu sedikit tercengang. Apa yang terjadi? Kesadaran ilahi orang tua berjubah abu-abu melintas, lalu belasan energi kuat langsung muncul di sekitarnya. Orang tua berjubah abu-abu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Seorang pria parubaya muncul di depan orang tua berjubah abu-abu. Pria parubaya memelototi orang tua berjubah abu-abu. Serahkan menara penjara alam. Menara penjara alam. Orang tua berjubah abu-abu berkata, "Aku tidak pernah mengambil orang tua berjubah abu-abu." Pria parubaya mengedipkan mata, "Bukan kamu yang mengambilnya." Jadi suara deru pedang Tao yang tadi semuanya palsu. Orang tua berjubah abu-abu memelototi pria parubaya. Menara penjara alam dirampas orang lain. Pria parubaya tersenyum dan berkata, "Sepertinya, sekte pedang sangat pandai berakting." Orang tua berjubah abu-abu mencibir, "Kamu juga sedang bercanda. Masa membiarkan menara dirampas orang lain di depan kalian? Apakah kalian sudah buta?" Pria parubaya mendadak menghilang. Orang tua berjubah abu-abu langsung menebas pedangnya. Duar. Terdengar suara ledakan kuat. Seketika, orang tua berjubah abu-abu dan pria parubaya serentak mundur. Orang tua berjubah abu-abu langsung menembakkan cahaya dari jarinya. Tapi, cahaya pedang itu baru muncul, langsung hancur oleh belasan energi. Di waktu bersamaan, belasan energi kuat langsung mengurung orang tua berjubah abu-abu. Ekspresi wajah orang tua berjubah abu-abu langsung masam. Kalau bertarung satu lawan satu, dia tentu saja tidak takut. Akan tetapi, dia pasti akan kalah kalau keroyokan. Orang tua berjubah abu-abu menekan api amarah yang membara di hatinya. Hanya mengandalkan satu suara deru pedang Tao sudah memastikan sekte pedang yang mengambil menara penjara alam. Di kejauhan, pria parubaya itu berkata, "Jangan terus mengungkit nama sekte pedang, kamu merasa kami takut dengan sekte pedang." Orang tua berjubah abu-abu memelototi pria parubaya, "Aku tidak mengambil menara itu." Tatapan mata pria parubaya menjadi tajam. "Orang yang bisa mengambil menara itu di depan kami, selain kultivator sekte pedang, sudah tidak ada orang lain lagi." Orang tua berjubah abu-abu berkata, "Bukannya Mileye juga kultivator pedang?" Pria parubaya tersenyum, "Benar-benar konyol. Mileye tingkatan alam apa? Mana mungkin memiliki kemampuan mengambil benda pusaka tanpa jejak di depan kami? Kamu sedang meremehkan kami." Orang tua berjubah abu-abu berkata, "Kamu kira Mileye itu orang biasa?" Ekspresi wajah pria parubaya sangat datar, dia tentu saja bukan orang biasa. Tapi, aku tetap saja tidak percaya dia bisa mengambil benda pusaka ini di depan kami tanpa diketahui oleh kami. Orang tua berjubah abu-abu diam saja. Sebenarnya, dia juga tidak percaya Mileye bisa mengambilnya. Karena Mileye tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Akan tetapi, firasatnya mengatakan hal ini pasti berhubungan dengan Mileye. Pria parubaya mendadak berkata, "Kalau kamu masih tidak menyerahkan, maka hari ini pasti adalah hari kematianmu." Jiwa pembunuhan. Pria parubaya langsung memancarkan jiwa pembunuhan. Benda pusaka 5 dimensi. Meski menghadapi sekte pedang, mereka juga tidak takut. Pada saat ini, pria parubaya itu langsung mengepal erat kedua tangannya. Sebenarnya, kalau ada pilihan, mereka tentu saja tidak akan memilih bermusuhan dengan sekte pedang. Sayangnya dia tidak ada pilihan. Mereka harus mendapatkan benda pusaka 5 dimensi. Orang tua berjubah abu-abu berkata, "Kalian boleh cari di mana Mileye sekarang." Dia tetap merasa, Mileye yang mengambil menara itu. Di kejauhan, saat pria parubaya ingin berkata, langsung terdengar transmisi suara. "Hal ini sedikit aneh,
Mileye juga bukan orang yang sederhana, kita lebih baik mencari jejak Mileye daripada kena bohong olehnya. Pria paruh baya menganggukkan kepala, lalu melihat sekitar. Kesadaran ilahi bagaikan jaring ikan yang dilempar jauh. Beberapa saat kemudian, dia menemukan posisi Mileye. Saat ini, dia berada di gerbang langit dua dunia, seolah-olah ingin pergi. Seketika, pria paruh baya muncul di depan Mileye. Orang tua berjubah abu-abu ingin bertindak, tapi belasan kesadaran ilahi langsung mengepungnya. Ekspresi orang tua berjubah abu-abu sangat masam, tidak tahu sedang berpikir apa. Pada saat Mileye melihat pria paruh baya yang mendadak muncul, dia langsung kaget, "Siapa Anda?" Pria paruh baya menatap Mileye, "Apakah benda pusaka itu ada di tanganmu?" "Benda pusaka?" Mileye tercengang, "Bukannya aku sudah menyerahkannya?" Pria paruh baya menatap Mileye dan tidak berbicara. "Mungkin diambil orang lain," ujar Mileye. "Seorang kultivator pedang," ujar pria paruh baya. "Apakah orang sekte pedang?" tanya Mileye. Pria paruh baya melihat Mileye dan tidak berbicara. "Anda mencurigaiku," tegas Mileye. "Orang sekte pedang bilang kamu," ujar pria paruh baya. "Menurutmu, aku memiliki kemampuan ini?" tanya Mileye. Pria paruh baya menggelengkan kepala, "Aku merasa kamu tidak memiliki kemampuan ini, tapi aku hanya ingin memastikannya saja." Ekspresi wajah Mileye langsung masam, "Bagaimana memastikannya?" Pria paruh baya melihat Mileye, "Membiarkan kesadaran ilahiku memeriksa badanmu." Mileye mengedipkan kedua matanya, "Kamu kira aku mudah ditindas?" Pria paruh baya melihat Mileye dan diam saja. Mileye tersenyum lalu membuka telapak tangannya, cahaya pedang langsung terbang ke langit. "Memanggil orang." Pria paruh baya mengedipkan kedua matanya, dia tentu saja tahu Mileye memiliki backingan yang kuat. Wanita bergaun polos pun ditakuti orang-orang di langit dua dunia. Juga karena demikianlah, makanya Mileye bisa hidup di langit dua dunia sampai sekarang. Mereka tidak berani merebut dengan paksa hanya takut menyinggung backingan Mileye. Sekarang Mileye mulai memanggil orang. Pria paruh baya diam sejenak, lalu berkata, "Mileye, aku tidak berencana menyinggungmu, hanya ingin memastikan apakah benda pusaka itu ada di tanganmu atau tidak. Kalau tidak ada, aku pasti akan meminta maaf." Mileye diam sejenak. Pria paruh baya melihat kondisi ini langsung berkata, "Kami hanya ingin memastikan benda pusaka ada di tanganmu atau tidak. Kalau tidak ada, kami akan langsung membuka gerbang langit dua dunia untuk Raja Ye pergi dari sini." Mileye berkata, "Periksalah." Pria paruh baya pun merasa lega. Dia juga tidak ingin menyinggung backingan Mileye. Tidak ada orang yang berharap bisa bermusuhan dengan banyak orang. Tanpa berpikir banyak, kesadaran ilahi pria paruh baya langsung memeriksa kondisi tubuh Mileye. Mileye tidak melawan. Beberapa saat kemudian, ekspresi wajah paruh baya langsung masam. Mileye berkata, "Anda sepertinya sudah melupakan satu hal." "Apa?" tanya pria paruh baya sambil menatap ke arah Mileye. "Sekte pedang," ujar Mileye. "Sekte pedang." Pria paruh baya mengerutkan kening, lalu ekspresi langsung berubah. Dia ingin mengulur waktu, menunggu master sekte pedang datang ke sini. Usai berkata, dia langsung menghilang. Mileye yang berdiri di tempat pun merenggangkan bahu, "Kamu yang bilang sendiri." Usai berkata, dia juga menghilang dari tempat. Pria paruh baya kembali ke depan orang tua berjubah abu-abu. Orang tua berjubah abu-abu baru ingin berbicara, pria paruh baya langsung berkata, "Dia sedang mengulur waktu, bunuh dia." Usai berkata, dia langsung menyerbu duluan. Langsung muncul belasan sosok bayangan.
Belasan master hebat langsung serentak menyerang. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah orang tua berjubah abu-abu langsung masam. Dia tidak berpikir panjang, langsung menepuk tangan. Cahaya pedang langsung memancar keluar. Seketika cahaya pedang memenuhi langit. Sekitar 5 menit kemudian, suasana kembali pulih. Pada saat ini, orang tua berjubah abu-abu hanya sisa roh saja. Lalu, roh yang sangat ilusi. Pria paruh baya jalan ke depan orang tua berjubah abu-abu. Dia memeriksa cincin penyimpanan orang tua berjubah abu-abu. Lalu ekspresi langsung berubah. Di mana benda pusaka itu? Orang tua berjubah abu-abu memelototi pria paruh baya dan tersenyum licik. Dasar bodoh. Sekelompok manusia bodoh. Benda itu tidak ada di tanganku. Pada saat ini, terdengar suara dari samping. Mungkin saja sudah di tangan sekte pedang lainnya. Pria paruh baya membalikkan badan. Orang yang berbicara adalah seorang gadis. Gadis itu adalah Bella Yuan. Bella Yuan tersenyum. Orang yang bisa mengambil benda pusaka ini depan kita tanpa diketahui, selain sekte pedang, aku juga tidak bisa tebak ada siapa lagi. Bahkan kaisar pedang juga tidak mungkin bisa melakukannya. Pria paruh baya berkata, jadi, maksudmu benda pusaka ini sudah dibawa oleh orang sekte pedang kembali ke markas mereka? Bella Yuan berkata, belum tentu. Sekarang langit 2 dunia masih tertutup, orang sekte pedang ingin keluar bukanlah hal yang mudah. Jadi, kalau tidak salah tebak, benda pusaka ini seharusnya masih ada di langit 2 dunia dan di tangan orang sekte pedang. Setelah itu, dia menoleh ke arah orang tua berjubah abu-abu. Anda lebih baik berkata jujur. Orang tua berjubah abu-abu menoleh ke arah Bella Yuan. Siapa kamu? Bella Yuan tersenyum, lalu menoleh ke arah pria paruh baya. Kenapa tidak melakukan cara interogasi paksa? Pria paruh baya diam sejenak, lalu menoleh ke arah orang tua berjubah abu-abu. Di mana benda pusaka itu? Cepat katakan. Haha. Orang tua berjubah abu-abu langsung tertawa. Bagus. Bagus. Haha, kalian tunggu saja pembalasan dari kami. Dalam suara tawa keras ini, orang tua berjubah abu-abu menghilang tanpa jejak. Ekspresi wajah pria paruh baya langsung murung. Dia tidak menyangka sampai akhirnya tetap tidak menemukan menara penjara alam. Saat ini, Bella Yuan mendadak berkata, semuanya, sekte pedang pasti akan datang membalas dendam. Pria paruh baya mencibir, memangnya kami takut dengan sekte pedang? Bukannya berlagak, tapi orang yang datang ke sini bukanlah orang biasa. Meski sekte pedang kuat, mereka juga tidak lemah. Bella Yuan menganggukkan kepala, lalu menghilang. Pria paruh baya diam sejenak, lalu berkata, semuanya, apakah kalian takut dengan sekte pedang? Terdengar suara dari arah kegelapan, haha, tidak takut. Choven Li, tenang saja. Kami juga termasuk orang yang membunuh senior sekte pedang ini. Jadi, kami akan selalu mendukungmu. Pria paruh baya yang bernama Choven Li menganggukkan kepala. Mari kita cari, pasti masih ada orang sekte pedang di langit 2 dunia ini. Usai berkata, dia langsung menghilang. Pada saat ini, Mileye sudah diam-diam meninggalkan langit 2 dunia. Dia tentu saja tidak akan memilih tetap berada di sini. Dia harus membiarkan masalah ini terus berkembang menjadi lebih kacau sekarang. Mileye baru keluar dari langit 2 dunia. Sebuah cahaya pedang Tao langsung menebasnya, tapi bukan menebas ke arahnya melainkan ke langit 2 dunia. Bersambung.